Bapak, kami bersyukur buat siang ini. Biar kami serahkan acara live ini dari awal hingga akhir. Kami minta tuntunan-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu, vitamin yang menjadi kekuatan buat setiap kami, menjadi rema untuk kami semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi bibir lidah hamba-Mu, kemuliaan kembali kepadamu, dan setiap kami yang bergabung siang ini mendapat satu kekuatan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, ada sukacita. Saya hari ini akan berkhotbah tentang sepakat dengan Tuhan. Ya, kita tahu bahwa hari-hari ini kita itu butuh kekuatan dan keteguhan hati. Karena di masa-masa sulit ini, banyak orang yang sudah hari-hari ini, saudara tahu, kecut dan tawar hati melihat keadaan. Ya, saudara dan saya banyak yang hari-hari ini kecut dan tawar hati ketika saudara melihat kok keadaan itu seperti ini Tuhan. Makanya kita butuh sepakat dengan Tuhan ketika kita tahu bahwa kuatkan dan teguhkan hati. Selama saudara tetap kuat, teguh hati, melihat apa yang Tuhan sudah lakukan, apa yang akan Tuhan kerjakan, saudara tidak akan goyah hari-hari ini. Saudara tidak akan kecut, tidak akan tawar hati. Yang membuat saudara kecut dan tawar hati hari ini karena saudara menguatkan dan meneguhkan hatimu. Lihat masalah, lihat keadaan dunia, lihat kenyataan. Makanya hari ini saya khotbah tentang bagaimana kita semua harus sepakat dengan Tuhan. Ya, masalah utama kita hari ini, kenapa kita hari ini banyak yang kecut tawar hati? Karena setiap saudara dan saya tidak siap untuk dibawa Tuhan keluar dari zona yang nyaman. Kita semua tidak ada yang siap saudara, jujur semua termasuk saya. Ketika ada prahara, ada badai, siapa yang kuat saudara? Tapi itu harus terjadi. Suka tidak suka, enak tidak enak. Keputusan Tuhan itu harus terjadi saudara. Amin saudara. Dan hari ini kita semua percaya kita harus sejalan dengan Tuhan. Kita sering tidak sejalan sama Tuhan, sering saya sebutkan karena Tuhan itu suka proses, sementara saudara suka hasil. Ya, Tuhan sukanya penundaan, saudara sukanya percepatan. Tuhan sukanya padang gurun, saudara sukanya tinggal di padang berumput hijau, di Taman Eden. Ya, saudara sukanya sesuatu yang membuat saudara happy, tapi berbahaya saudara. Kalau itu Tuhan izinkan terus, saudara akan kehilangan arah hari-hari ini. Percayalah, satu proses di mana Tuhan izinkan penderitaan itu adalah supaya saudara menggenapi rencananya. Dan saudara melihat kuasa Tuhan yang dahsyat sehingga saudara punya pengalaman berjalan bersama Tuhan. Amin. Ya, saya akan jelaskan bagaimana hari-hari ini. Yuk buka dulu. Mazmur 17 ayat 15. Mazmur 17 ayat 15. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Ya, saudara lihat ya, dipandang wajah. Kalau kita hari ini mau sepakat sama Tuhan, saudara tidak bisa sepakat hanya dengan berkatnya aja. Saudara sering kali mau sepakat sama Tuhan, tunggu diberkati, tunggu dipulihkan, tunggu rumahku jadi dua. Hari ini walaupun keadaanmu tidak bertambah baik, semua keadaanmu bertambah buruk, Tuhan mau kita tetap sepakat saudara. Satu kali saya pernah ketika saya di awal proses, saya tidak sepakat sama Tuhan. Waktu saya melihat keadaan hidup saya bertambah parah, saya merasa kecewa. Hari itu saya malam saya curahkan isi hati saya. Tuhan kenapa kok Tuhan itu kelihatan tidak adil atas hidup saya. Sementara orang yang jahat sama saya kok kelihatannya enak oh Tuhan. Waktu itu terjadi Tuhan itu cuman berkata datang sama saya. Waktu itu Tuhan berkata gini, Eli, apakah engkau berhenti melayani aku? Apakah engkau berhenti untuk mengasihi aku? Kalau masalahmu belum aku selesaikan.
Itu pertanyaan yang membuat saya mulai merenungkan kata-kata Tuhan. Kalau kita berkata, aku mengasihimu dengan segenap hati, segenap jiwa. Karena aku tahu bahwa Tuhan itu sudah mengasihi hidup saudara dan saya terlebih dahulu sampai mengorbankan nyawa. Karya terbesar sudah diberikan. Pertanyaan itu membuat air mata saya jatuh, saudara. Tuhan itu jelas bertanya, apakah engkau berhenti melayani aku? Kalau aku sampai hari ini belum pulihkan rumah tanggamu, apakah engkau berhenti untuk ikut di dalam jalanku? Dan ketika saya merenung kata-kata itu, saya tahu Tuhan, saya minta ampun. Selama ini saya sepakat dengan Tuhan hanya karena urusan ketika saya diberkati. Tapi pada waktu keadaan hidup saya tidak bertambah baik, saya sulit sepakat sama Tuhan. Saya seringnya hanya ingat masalah dan saya mulai protes, saudara. Saya mulai berkata, engkau tidak adil atas keputusanmu Tuhan. Engkau tidak adil. Engkau izinkan aku menderita, engkau tidak adil Tuhan. Lihat kata-kata ini. Dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupamu. Hari ini pastikan ketika kita sepakat dengan apapun keputusan, waktu dan cara Tuhan untuk menyelesaikan masalah saudara. Apa yang membuat saudara puas hari ini? Jujur hari ini yang membuat saya puas bukan karena saya puas lihat hasil masalah saya selesai, saudara. Saya puas karena saya mendapatkan satu pribadi yang selalu menopang hidup saya. Satu pribadi yang menunjukkan betapa besar kebaikan, kemurahan belaka yang selalu dia berikan buat hidup saya. Walaupun di tengah proses penderitaan. Itu yang membuat firman ini berkata puas. Hari ini saudara perlu puas, hanya cukup kita punya Tuhan. Kalau kita merasa puas ketika keuangan kita diberkati, ketika kita kaya, ketika suami saudara pulih, pasangan saudara jadi baik, usaha saudara rame, dan sebagainya. Hari-hari ini masa sukar. Berarti saudara tidak pernah berkata seperti pemazmur, aku menjadi puas dengan wajah Tuhan. Bukan berkatnya loh saudara. Wajah Tuhan berbicara apa? Kehadirannya. Hari ini apapun terjadi saudara. Kita tidak perlu protes. Kita tidak perlu merasa bahwa kita itu harusnya tidak seperti ini Tuhan. Tidak seperti ini hidupku. Aku ini sudah baik. Aku ini sudah melayani Tuhan. Tidak cocok Tuhan kalau aku harus nanggung penderitaan seperti ini. Aku sudah nyumbang pekerjaan Tuhan. Aku ini sudah ibadah, doa, puasa. Sudah Tuhan. Sudah taat melakukan firman, baca firman. Tidak pantas Tuhan kalau hidupku menderita hari ini. Pastikan firman ini. Yuk kita semua hari-hari ini puas sudah. Kita sudah dipuaskan sama Tuhan dengan karyanya yang terbaik. Siang ini Tuhan mau kita puas dengan Tuhan, cukup. Kita miliki Tuhan itu sudah memiliki segala-galanya. Amin saudara. Yuk kita lihat hari ini. Mazmur 37 ya. Ini supaya kita tahu kita perlu puas. Artinya kita perlu sepakat dengan Tuhan. Mazmur 37 ayat 34a. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Saudara dan saya hari-hari ini kita lagi menantikan kapan masa pandemi ini selesai. Kapan saat ini Tuhan masalah keuanganku selesai, masalah rumah tanggaku selesai. Tapi firman ini mengingatkan buat saudara dan saya, kita hari ini nantikan Tuhan juga harus sepakat. Ikuti jalannya. Gak bisa kita menantikan Tuhan sementara kita buat jalan hidup sendiri, saudara. Kita mau-maunya suka-sukanya saya. Suka-sukanya saudara. Mazmur 37 ayat 34a. Saudara kalau kepingin rahasia, saudara akan diangkat dan mewarisi negeri. Dua ketetapan, nantikan Tuhan, tetap ikuti jalannya. Firman ini berkata nantikan Tuhan dan tetap ikuti jalannya.
Hari ini kita perlu sepakat dengan Tuhan. Apapun jalan hidup yang Tuhan bawa saudara. Seperti ketika saya mengalami proses, saya merenung. Waktu saya menantikan Tuhan mendapat pemulihan, saya sudah berdoa. Saya sudah melakukan firman. Saya sudah melayani. Saya sudah bersaksi. Tapi jalan hidup yang harus saya lewati tidak enak saudara. Makin tambah parah. Tidak ada untuk dasar untuk berharap saya melihat pemulihan. Tapi saya belajar ketika saya tahu kekuatan firman ini. Ketika Tuhan berkata, Eli, nantikan aku, bukan ikuti jalanmu sendiri. Bukan kamu yang jadi sutradara. Tetap aku jadi sutradaramu. Ikuti jalanku. Sepakat saudara. Waktu saya berjalan tuh Tuhan, kok gini lagi Tuhan, di PHP lagi, sakit Tuhan. Tapi Tuhan tetap berkata, nantikan Tuhan, ikuti jalannya. Memang jalan tidak enak saudara, sakit. Di PHP sakit saudara. Semua yang terjadi menyakitkan, tapi saya mau bertahan karena saya mau untuk mewarisi negeri dan diangkat Tuhan pada akhirnya. Jalan hidup, jalani hari-hari ini, sepakat. Hidupmu mau dibawa Tuhan dalam proses sampai penderitaan apapun. Bukankah karunia Tuhan ketika semakin besar penderitaanmu, semakin besar kemuliaanmu. Itu berarti saudara dan saya berharga mulia. Di tengah penderitaan kita ini umat pilihan saudara. Spesial pakai telur. Kita ini spesial. Bukan anak buangan. Justru orang yang menjalani hidup yang nyaman-nyaman itu anak buangan. Orang kalau spesial. Anak yang mau diwarisi, mewarisi negeri dengan hak waris yang besar. Apa cirinya? Sama orang tua dididik saudara. Dia akan diperlakukan walaupun ditega-tegain. Karena dia, orang tuanya, kepingin mewariskan negeri yang besar. Yang nilainya besar. Sehingga dia perlu tahu bagaimana kualitas anak ini. Jangan merasa kalau hidupmu makin sulit, Tuhan tidak adil. Tuhan tidak cinta. Justru karena terlalu cintanya, dia mau percayakan perkara yang jauh lebih besar. Dia mau mengangkat hidup saudara tinggi-tinggi. Saudara harus siap. Hari ini ngalami penderitaan saudara. Itu kebenaran firman. Ya 3 hal. Hari ini kita mau sepakat dengan apa? 3 hal yang saya akan jelaskan. Yang pertama, sepakat dengan keputusan Tuhan. Itu yang pertama. Hari ini proses hidupmu dibawa seberat apapun. Saudara tidak perlu ragu lagi. Amsal 19 ayat 21 yang berkata gini. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia. Tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amin saudara. Hari ini rancanganmu kacau balau. Rancangan saya punya rumah tangga yang bahagia. Kacau saudara. Hancur. Saya pikir, apakah ini keputusan Tuhan? Tapi ketika saya merenungkan firman Tuhan berkata, rancangan manusia boleh kacau balau. Engkau sudah planning tahun ini, aku punya bisnis Tuhan. Aku sudah siapkan sebaik-baiknya. Tapi tiba-tiba ada masa pandemi ini, semuanya kacau. Semuanya berantakan. Ada banyak orang yang hari ini, seharusnya Desember ini kita semua pada berlibur. Ada banyak orang yang rencana liburan yang sudah disetting jauh-jauh hari. Hancur, kacau balau, dibatalin semua. Kita semua hari-hari ini mengalami yang namanya rancangan kita kacau balau. Tetapi tidak usah takut, Tuhan berkata, tetapi keputusan Tuhan pasti terlaksana. Kalau berbicara keputusan Tuhan, percayalah, Tuhan yang baik tidak pernah mengambil satu keputusan hidupmu hancur. Tidak pernah saudara. Hidupmu bakal bangkrut. Rumah tanggamu bakal hancur. Enggak akan saudara. Kita percaya bahwa keputusan Tuhan
Kalau kita sepakat, ya sudahlah Tuhan, jalani memang gak enak. Keputusan Tuhan kok aneh ya, harus lewat bangkrut, harus lewat suami selingkuh. Kita gak pernah tahu, walaupun itu karena kesalahan kita mungkin, tapi itu bisa dipakai alat sama Tuhan ketika kita hancur hati, kita datang sama Tuhan. Alat itu akan dipakai Tuhan. Masalah keuanganmu justru akan dipakai Tuhan menggenapi rencananya yang besar. Itu yang pertama. Jadi hari ini kita sepakat. Sudah berdoa, sudah puasa, tambah parah. Ya sudah, sepakat aja. Yang pasti kalau kita sepakat dengan keputusan Tuhan, rencana Tuhan yang terbaik itu pasti terlaksana. Tidak mungkin tidak, saudara. Amin, saudara. Pasti, saudara. Happy ending pasti. Kemuliaan pasti. Lebih dari pemenang pasti, saudara. Keberhasilan, keberuntungan pasti. Karena itu sudah masuk keputusan Tuhan buat setiap orang benar. Amin, saudara. Yang kedua, sepakat dengan apa? Waktu Tuhan. Ya, kita percaya bahwa kita ini tidak bisa ngatur waktunya Tuhan. Kayak saya bisa enggak? Tuhan, tidak apa-apa sudah. Tapi 4 tahun aja ya Tuhan, selesai. Cerita hidup saya selesai Tuhan, jangan panjang-panjang. Bisa enggak? Nggak bisa, saudara. Tapi perlu saudara tahu, jadi pemain itu kalau milih episode yang panjang sama pendek, milih yang mana, saudara? Saudara ditawari produser handal, jadi pemain artis Hollywood, ya. Saudara dikasih, main aja, mau pilih yang mana? 10 episode atau 100 seri? Saudara pasti pilih mana? 100, saudara. Tidak mungkin pilih 10, karena motivasi saudara apa? Uangnya jauh lebih besar. Kenapa saudara tidak percaya dengan sutradara yang handal, yang kaya raya, yang bisa menggaji saudara lebih dari sutradara dunia? Tuhan hitungkan apa? Penderitaannya, saudara. Ditampung. Menderita Tuhan, nunggu waktumu bertahun-tahun. Tapi Tuhan bilang, beda loh. Main seri drama 5 tahun sama yang 10 tahun. Gajinya lebih tinggi mana? Hasilnya lebih tinggi mana? Yang 10 tahun. 10 tahun menderita main film sama Tuhan. Jadi pemain yang terbaik, siap. Keputusan Tuhan, siap. Waktu Tuhan, sepakat. Tuhan, sepakat. Tahun ketiga belum selesai, sepakat. Tahun kelima tambah parah, sepakat. Yang saya tahu, saya selalu berkata buat orang konseling, jangan hitung-hitungan dengan waktu Tuhan. Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Waktu Tuhan selalu yang terindah. Makin lama jalani proses, makin besar upahnya. Karena dia tidak pernah berhutang sedikit pun atas jerih payah saudara. Amin, saudara. Kita percaya waktu Tuhan kalau sudah membuka pintu, kita sering pakai ayat ini. Tuhan, kalau engkau sudah membuka pintu, tidak ada yang menutupnya, tapi bawahnya dibaca, saudara. Tapi kalau Tuhan masih menutup pintu, juga tidak ada bisa membuka. Hari ini kalau pintu itu masih tertutup, ya sabar. Sepakat, saudara, sama waktu Tuhan. Ya wes lah Tuhan, 5 tahun, tambah parah. Ya puji Tuhan. 7 tahun tambah parah, puji Tuhan. Itu sepakat, saudara. Saudara lihat kalau Tuhan pulihkan. Mazmur 126 itu ayat yang paling saya suka. Kalau saya mulai diintimidasi iblis dengan waktu, ini ayat selalu keluar dalam hidup saya. Mazmur 126 ayat 1 dan 2. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Hari ini kalau saudara sabar sepakat dengan waktu Tuhan, orang bermimpi itu gimana, saudara? Sesuatu yang terindah terjadi, yang tidak pernah saudara bayangkan, yang selama ini jadi angan-angan, mimpi saudara, terjadi loh saudara. Itu dahsyatnya Tuhan kalau kita sepakat dengan waktunya Tuhan. Amin, saudara. Amin. Saudara lihat ayat berikutnya. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Waktu Tuhan kalau pulihkan kita, sudah kita kaget-kagetnya luar biasa. Apa yang kita angan-angankan, kok bisa ya Tuhan? Seperti saya ketika saya mengangan-angankan suami saya jadi hamba Tuhan. Orang bilang Bu Eli strip, Bu Eli depresi.
Tapi buat saya, angan-angan saya akan jadi kenyataan, saudara. Amin, saudara. Tidak peduli orang bilang strip, saya punya Tuhan yang jauh dapat melakukan apa yang saya doakan, pikirkan. Jangan main-main loh. Tuhan yang saya sembah ini Tuhan yang dahsyat loh. Tidak ada perkara mustahil. Apa yang jadi angan-angan doa pikiran saya, Tuhan akan genapi. Jangan anggap remeh. Manusia tidak bisa. Bu Eli tidak bisa buat suaminya jadi hamba Tuhan. Tapi di tangan Tuhan, siapa yang bisa mengubah keputusan Tuhan? Gak bisa. Waktu Tuhan. Ya, saudara lihat, kalau pada waktu Tuhan, mulut kita penuh tertawa, lidah sorak-sorai, pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada orang-orang ini. Itu gunanya menantikan waktu Tuhan. Saudara akan seperti bermimpi, saudara akan tertawa bersorak-sorai, saudara akan melihat perkara besar. Makanya jangan paksa percepatan waktu Tuhan. Nanti hasilnya akan biasa-biasa. Hasilnya bukan perkara yang besar. Hasilnya saudara tidak akan tertawa. Tapi ini akan tertawa dan lidah kita akan sorak-sorai. Itu yang terjadi saudara hari ini. Makanya sepakat aja, tidak usah ngomel. Jangan minta percepatan sudah. Lanjutkan karyamu. Saya belajar waktu Tuhan proses hidup saya begitu beratnya. Saya dulu ngomel saudara. Saya komplain saudara. Tapi ketika saya mengerti firman, saya mengenal bagaimana cara Tuhan bekerja. Saya bilang gini, lanjutkan karyamu. Lanjutkan karyamu Tuhan. Yang penting buat saya, beri saya kekuatan. Itu aja yang keluar. Saya tidak keluar apa-apa saudara. Saya tidak bilang, oh Tuhan mau nalangnya nasib. Oh enggak, saya tidak mau. Saya berkata, lanjutkan karyamu Tuhan. Kalau itu membuat saya semakin bermimpi-mimpi saya yang besar, mimpi saya yang terlalu mengandai-ngandai dan orang bilang sepertinya saya depresi, itu mimpi saya bakal Tuhan genapi secara luar biasa. Lanjutkan Tuhan. Sorak-sorainya bukan gini, enggak saudara. Tapi sorak-sorainya, wow. Itu loh orang sorak-sorai saudara. Amin. Perkaranya besar. Makanya ada lagu, ya, pengkhotbah yang ada lagu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu nyanyi gitu nangis saudara saya, cucuran. Aduh, ngerasa no waktu Tuhan sakit Tuhan. Tapi saya bersyukur. Waktu saya nyanyi lagu itu, saya berkata, waktumu selalu yang terbaik. Makanya saya tidak mau untuk Tuhan bilang, cepetan toh Tuhan, cepetan kapan toh Tuhan. Sudah 10 tahun lebih, 11 tahun tuh Tuhan. Tidak. Buat hidup saya, Tuhan yang saya sembah, Dia tahu waktu yang terbaik dan waktu yang terindah untuk menggenapi rencananya buat saya, buat suami saya, buat ketiga anak saya. Itu waktu yang terbaik. Saya nggak mau nanti pemulihannya hanya biasa-biasa. Saya mau melihat perkara yang besar di dalam hidup saya. Dan keluarga saya akan Tuhan genapi. Dan saya pasti bersorak-sorai. Amin saudara. Amin. Yang ketiga, sepakat dengan apa saudara? Caranya. Kita ini sering ngatur Tuhan. Gini loh Tuhan, sudah seperti ini nih kayak gini. Semestinya Tuhan tutup hutang saya tahun ini. Kalau Tuhan tidak tutup tahun ini, hancur Tuhan. Dulu saya gitu. Tuhan kalau bisa jangan punya anak. Aduh Tuhan, kalau sudah punya anak, hancur Tuhan. Siapa yang bilang? Tuhan itu kita sepakat aja. Saya kadang merenung, saya juga bilang ini, aneh ya Tuhan. Tuhan itu bawa hidup saya jadi pendeta. Dengan caranya gimana? Suami saya sampai punya 2 anak. Aneh kan? Aneh saudara. Tapi apakah itu bisa menghalangi rencana Tuhan yang besar atas hidup saya, atas hidup anak saya, atas hidup suami saya, atas hidup pelayanan saya? Enggak saudara. Justru hari ini kuasanya menjadi sempurna atas hidup pelayanan saya. Tuhan pakai yang terbaik. Saudara hari ini yuk kita lihat ayatnya di Mazmur 7 ayat 17. Mazmur 7 ayat 17. Sepakat dengan cara Tuhan. Tidak ngerti.
Mau caranya gimana kita sudah tidak perlu mikirkan. Kalau saya mikirkan saudara, saya pasti error. Saya pasti ke rumah sakit jiwa. Saya pasti hari ini tidak jadi hamba Tuhan. Saya pasti kena kanker stadium akhir saudara. Tapi ketika saya tidak mau mikirkan caranya, orang bilang sulit, orang bilang susah, orang bilang mana mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Mazmur 7 ayat 17, yuk kita baca. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku. Dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Aneh saudara, dihajar dari kecil, dididik Tuhan itu tidak enak. Tapi saudara lihat kata-kata ini. Tapi sampai sekarang loh saudara, aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Selalu ada perbuatan Tuhan yang ajaib di balik prosesmu. Di balik hajaran didikan Tuhan untuk memurnikan hidupmu, itu ada satu karya terbesar, yaitu perbuatannya yang ajaib. Hari ini kita semua lagi dididik, dihajar sama Tuhan. Lewat berbagai macam masalah, lewat berbagai macam keadaan. Tapi pastikan sampai sekarang selalu ada perbuatannya yang ajaib. Itu artinya saudara dan saya tidak perlu takut. Saudara nikmati aja hajaran didikan Tuhan hari ini. Sakit memang. Itu berarti kita mau dibuat makin berkurang. Karakter Kristus yang makin bertambah. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam hidupku. Makanya firman ini saya selalu berkata, Tuhan, memang dari berapa tahun aku dihajar itu sakit. Tapi aku tahu bahwa caramu kalau saya sepakat selalu berakhir dengan perbuatan yang ajaib. Makanya kalau saudara lagi pusing 7 keliling hari ini, itu berarti sebentar lagi selalu ada perbuatannya yang ajaib. Kalau nalar saudara masih bisa berpikir, tidak akan berakhir dengan ajaib saudara. Orang akan melihat perbuatan yang ajaib ketika semua jalan sudah tertutup rapat. Ketika tembok tebal menutup hidupmu, jalan di depan laut. Aduh Tuhan, belakang tentara Firaun, Tuhan tidak ada jalan. Mundur tidak bisa, maju tidak bisa. Itulah karya Tuhan. Sepakat aja dengan cara Tuhan, pasti ada perbuatan yang ajaib. Amin saudara. Mazmur 72 ayat 18 berkata gini, terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Jadi hari ini tidak usah mumet-mumet, tidak usah pusing 7 keliling memikirkan jalan keluar. Ayat ini sudah membuktikan terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Keren saudara, tidak perlu sumbangan pikiran, idemu tidak laku. Tuhan menunjukkan aku loh, seorang diri cukup buat kamu melihat mujizat. Walaupun hajarannya sakit, tetap sepakat saudara. Amin saudara. Hari ini kita mau sepakat dengan 3 hal. Yang pertama keputusan Tuhan, yang kedua waktu Tuhan, yang ketiga caranya Tuhan. Hari ini suamimu mau bilang tidak cinta, pasangan hidupmu mau meninggalkan hidupmu, tidak usah pusing 7 keliling, tidak usah sudah. Dia pasti akan menarik, memulihkan. Kalau itu memang pemulihan Tuhan itu dia pasti lakukan yang ajaib. Tanpa saudara sumbang ide, oh Tuhan aku harus sewa detektif ya Tuhan. Suamiku di mana? Tidak perlu saudara. Oh aku harus utang lagi ya Tuhan. Kita percaya, kita diem sejenak, tenang. Katakan, Tuhan aku lagi menunggu perbuatanmu yang ajaib. Yang Tuhan katakan bahwa aku melihat perbuatanmu yang ajaib yang kau lakukan sendiri. Sendiri saudara. Jangan jadi orang yang keminter mau bantu Tuhan. Tuhan tidak perlu. Tuhan sudah berkata, ajaib seorang diri. Tanpa manusia, tanpa kamu sumbang ideku, aku sudah punya jalan keluar yang ajaib. Walaupun dunia berkata sulit, tapi bagiku tidak ada perkara yang mustahil. Ya, kau selalu
punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Amin, saudara. Amin. Yuk kita belajar tenang ya di dalam cara Tuhan. Tidak usah bingung. Kita ini sudah disediakan cara yang ajaib. Amin, saudara. Ya, kita belajar dari seorang Ayub. Apa yang harus saudara lakukan kalau hari ini kita sepakat-sepakat. Saudara, hari ini kita sepakat dengan keputusan Tuhan. Mau dibawa masalahmu sampai berapa episode, tidak ngerti. Saya bilang gini, Mbok Tuhan, kapan ya? Tersanjung 1, lulus. Tersanjung 2. Sudah tersanjung 2, dilanjutkan tersanjung 3. Ya sudahlah Tuhan, mau gimana? Tuhan pilih saya karena saya spesial pakai telur. Tuhan lihat bahwa kemampuan saya, yang paling lucu ketika saya berdoa, ya saya sudah pernah bersaksi. Satu kali saya berdoa, saya bilang gini, kenapa sih Tuhan kok saya itu dilanjut-lanjutin terus episodenya tersanjung 1, 2, 3, aduh Tuhan, kok Tuhan itu suka ya pakai saya ini sebagai pemain yang handal, saya bilang gitu. Saudara tahu apa jawaban Tuhan yang membuat saya ketawa, saudara? Tuhan bilang gini, kenapa? Karena yang lihat view proses hidupmu banyak, makanya aku pakai hidupmu terus untuk memuliakan namaku. Yang penting, kamu jangan salah langkah. Yang lihat hidupmu, viewmu itu banyak. Aku disukakan. Tapi kalau kamu salah langkah, sekali kamu salah langkah, itu habis sudah. Sudah tidak ada follower kamu. Tidak ada yang lihat hidupmu lagi dan itu memalukan nama baikku. Saya sampai ngerti, ternyata Tuhan itu tahu proses hidup saya, kayak saya dijadikan pahlawan duluan. Saya dijadikan korban duluan supaya nolong. Dan yang saya lihat hari-hari ini, ada banyak Eli yang lagi dipakai Tuhan. Waktu mereka pulih, mereka bantu orang yang lain. Dahsyat loh Tuhan itu. Amin, saudara. Yuk, siapa sih yang tidak kepingin dipilih Tuhan? Walaupun tidak ada, saudara. Orang umat pilihannya Tuhan itu lewat zona nyaman. Tidak ada, saudara. Tidak ada. Kalau saudara mau lihat hasil yang terbaik, siap. Prosesnya tidak gampang. Tapi nanti hasilnya, wow, luar biasa, saudara. Amin. Yuk kita lihat Ayub ya, langkah yang dilakukan Ayub ketika dia sepakat. Makanya Ayub itu bisa menikmati upahnya Tuhan 2 kali lipat. Dia bisa menikmati ya rencana Tuhan yang besar, bahkan sampai keturunan. Waktu saya merenungkan Ayub, saya dapati ini, saudara. Yang pertama, buka di Ayub 1 ayat 21 ya. Buka Ayub 1 ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub di tengah proses habis semua, anak habis, keuangan habis, penyakit. Ya, saudara lihat, dalam keadaan seperti itu, apa yang membuat Ayub sepakat dengan Tuhan? Bagaimana dia dibentuk, dia bisa sepakat dengan Tuhan. Ini yang saya renungkan. Karena hatinya positif, dia rela. Kalau tidak rela, Ayub tidak akan menikmati hasil 2 kali lipat. Ya, tidak sampai ayat 42, ayat 2 yang berkata gini, bersama Tuhan, Tuhan sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada rencananya yang gagal. Artinya kalau dia tidak punya hati yang positif, dia rela kehilangan. Dia tidak akan melihat rencana Tuhan yang besar, pemulihan 2 kali lipat, bahkan dia akan menikmati kebahagiaan sampai 4 keturunan. Itu tidak akan terjadi. Makanya kalau kita mau sepakat sama Tuhan, hati ini harus positif, saudara. Saudara harus rela. Makanya tadi saya singgung, banyak orang tidak siap meninggalkan zona nyaman. Itu bikin mereka depresi. Waktu saya ngalami proses dipilih Tuhan, saya harus siap. Sering kali saya ngomong sama ibu-ibu, siap. Memang gak enak dibagi kasihnya. Yang sana, yang sini, yang sana, yang sini. Enak gak, saudara? Tapi hati ini harus positif, sepakat dengan Tuhan. Karena bagaimanapun kita tetap harus sepakat dengan keputusan, waktu, dan caranya Tuhan. Makanya kita harus punya hati yang positif, siap. Hilangnya ruginya berapapun, siap.
Suamimu berkata tidak cinta, siap. Suamimu sampai punya 2 anak, 1 anak, siap. Usahamu lagi ditutup 1, siap. Itu yang harus posisi seperti Ayub, saudara. Makanya dia bisa berkata, wong dengan telanjang aku lahir dak bawa apa-apa. Pulang lo dak bawa apa-apa. Terpujilah Tuhan. Kita tidak bisa lo ngomong terpujilah Tuhan. Ayo coba saudara, kalau hari ini rugimu besar. Mulut ini ngomong terpujilah Tuhan apa? Duh Tuhan, Tuhan ini kebacut, kebangetan sudah Tuhan. Tuhan kamu tidak adil. Ayo jujur. Bisa ngomong terpujilah Tuhan atau saudara maki-maki Tuhan. Jujur. Ayub punya hati yang luar biasa. Ayub berkata, terpujilah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Bisa enggak saudara ngomong ini? Tuhan, tokoku Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Keuanganku Tuhan, Engkau yang memberi. Engkau yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Kalau setiap orang bisa ngomong seperti itu, percayalah, hati Tuhan akan disenangkan. Amin saudara. Amin saudara. Kita akan kuat. Kita akan sepakat terus dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, bagaimana apa yang dilakukan Ayub? Buka Ayub 2 ayat 10b. Ayub 2 ayat 10b ya. Jadi kalau suami pasangan hidup mulai ndak setia, dulunya setia Bu Eli cinta mati, ya sudahlah ndak apa-apa. Terpujilah Tuhan. Tuhan yang memberi suami yang baik sampai selamanya. Suamiku tetap yang terbaik, ndak ada yang lain. Sampai selamanya pasangan hidupku yang terbaik, ndak ada yang lain. Amin. Sampai maut yang memisahkan. Amin saudara, itulah baru kata terpujilah Tuhan. Yang kedua, yuk kita baca. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya, saudara. Amin. Waktu istrinya mengutuki Ayub, berkatakan itu loh, Tuhanmu kutuki Tuhanmu. Ayub tidak ikut dengan apa kata orang. Dia tidak lagi dengar apa kata istrinya. Hari ini percayalah saudara dan saya. Yang kedua harus berkata positif. Ayat ini berkata Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Amin saudara. Hari ini kalau ada intimidasi iblis, suamimu brengsek, keuanganmu parah. Mulai ucapkan perkataan dalam bibirmu yaitu firman Tuhan. Enggak. Suamiku yang terbaik, istriku yang terbaik, masa depanku masa depan yang terbaik. Aku tahu kalau hari ini Tuhan izinkan keadaan hidupku tidak baik. Aku mau menerima segala sesuatu, keputusan Tuhan. Aku sepakat dengan Tuhan. Katakan seperti Ayub. Apakah kamu hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Katakan di balik hal buruk ini ada kebaikan Tuhan. Di balik air yang tawar, air yang pahit, ada anggur yang manis, ada kebaikan, ada kasih Tuhan yang luar biasa, ada kuasa Tuhan yang sempurna. Itu jangan kalau sudah dengar yang negatif, jangan lagi ikut-ikutan mengutuki Tuhan. Ya memang Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu memang kerjanya lelet, lemot, lebih baik cari dukun, cepat dukun bicara masalahku selesai. Jangan seperti itu. Yang kedua, berkata positif. Amin saudara, perkatakan positif seperti Ayub. Kalau saudara ingin nikmati hasil seperti Ayub, walaupun menderitanya tidak seperti Ayub, tidak ada orang kuat menderita kayak Ayub, itu tidak akan melampaui pencobaan saudara. Amin. Saudara tidak perlu takut. Tapi yang kita lihat 2 kali lipat, ada rencana yang besar, menikmati kebahagiaan sampai anak cucu. Siapa yang tidak kepingin? Saya kepingin saudara. Kita hidup ini, kalau lihat anak-anak keturunan kita bahagia, kita pun juga ikut bahagia saudara. Amin. Itu namanya tabungan. Warisan abadi. Saya lagi nabung warisan abadi buat keturunan saya. Tidak apa-apa saya sakit-sakit. Toh sakit saya bersama Tuhan masih enak. Sakit-sakit bersama Tuhan masih nikmat kok. Tidak melampaui kekuatan. Amin saudara. Yuk yang ketiga. Kita baca Ayub 23 ayat 10. Ayub 23 ayat 10. Karena itu ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara tahu apa yang dilakukan Ayub ketika sepakat dengan Tuhan? Dia berpikir positif. Oh iya ya, proses kehilangan ini cuman untuk menguji aku kok.
Bukan untuk menghancurkan hidupku dan masa depanku, enggak loh. Ketika saya belajar untuk berpikir positif, saya juga berpikir suamiku kelihatannya parah. Orang bilang parah, rumah tanggamu parah Eli, parah, sudah parah, sulit. Tapi ketika saya belajar seperti Ayub, saya cuma bilang gini, apa yang parah makin sulit, itu makin membuat hidup saya makin dimurnikan. Emas itu bukan kadarnya 90%, saudara. Enggak, kalau 90% masih belum puas Tuhan. Mungkin Tuhan lagi proses hidupmu lagi supaya 90, 95, akhirnya mendekati sempurna 99%. Emas itu kalau makin murni makin mahal, tapi prosesnya tidak gampang saudara. Makin dipanaskan di suhu yang makin panas supaya yang namanya lempengan-lempengan, kotoran-kotoran itu bersih, murni jadi emas yang murni di tangan Tuhan. Amin. Amin saudara. 3 hal. Yang pertama apa tadi saudara? Hati yang positif itu rela. Yang kedua apa saudara? Perkataan yang positif. Yang ketiga apa saudara? Pikiran yang positif. Itu orang yang sepakat dengan Tuhan. Kalau 3 hal ini sudah positif, yang keempat apa saudara? Pasti perbuatannya positif. Amin saudara, pasti perbuatan saudara tidak mungkin negatif. Saudara lihat Ayub punya pengalaman yang positif sampai di akhir ayat 42. Dia berkata gini, di ayat yang Ayub 42 yang dia berkata gini, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Itu Ayub punya pengalaman bersama Tuhan luar biasa. Sampai dia lihat rencananya di awal gagal, hancur, bukan hanya hancur sudah. Itu sudah kalau kehilangan anak ya saudara, kehilangan keuangan, sakit penyakit, itu paketnya komplit. Saudara lihat itu bukan lagi rencana hancur, sudah rencananya ndak karu-karuan saudara. Hancur, lebur, kacau, balau, mungkin sudah tidak punya harapan. Tapi lihat di akhir perjalanan hidupnya, Ayub bisa berkata bahwa engkau sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada rencanamu yang gagal. Itu berarti di balik rencanamu yang kacau balau, ada rencana Tuhan yang besar dan dia tidak pernah gagal menggenapi rencananya dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara ya. Perbuatan positif apa yang dilakukan Ayub? Yuk kita buka Ayub 1 ayat 22 ya. Sebelum buka itu kita buka dulu di Ayub 10 ayat 1. Saudara lihat Ayub juga sempat berkeluh kesah ya. Mungkin di titik ini saudara mengalami seperti Ayub. Ayub 10 ayat 1 dan 7 ya. Aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Ayub mengalami masa-masa sebagai manusia. Kalau orang tanya, Bu Eli, maksud enggak boleh sedih? Jujur saudara, kita pasti sedih pahit. Namanya daging, dijiwit sakit. Pasti. Saya juga. Kalau ada berita buruk, saya sakit saudara. Normal, tapi jangan berlanjut. Mulai settingannya itu diperbaiki. Oh iya ya Bu Eli bilang harus rela, hati positif, perkataan positif, pikiran positif. Supaya kalau tidak berlama-lama, saudara nanti tidak punya kekuatan untuk move on. Sudah, kita percaya. Lihat Ayub berkata, padahal engkau tahu bahwa aku ini tidak bersalah loh Tuhan. Bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Itu Ayub katakan, aku ini tidak salah Tuhan. Kenapa semua ini harus terjadi? Tapi ketika Ayub hatinya positif, dia berkata positif, berpikir positif. Yuk kita buka Ayub 1 ayat 22. Apa yang dilakukan perbuatannya positif? Ayub 1 ayat 22. Setelah itu selesai ya, 2 ayat selesai. Ayub 1 ayat 22. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Keren ya saudara. Banyak saudara kalau sudah masa kesulitan, penderitaan berbuat dosa. Ya, dulu saya diomongi orang bodoh. Kenapa enggak tukar tambah pasangan? Bodoh. Bodoh, kamu bodoh Eli, bodoh. Setia sama suami itu bodoh. Ya, saudara lihat dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Hari ini pastikan kalau 3 hal ini saudara lakukan,
Ya, mulai hati, perkataan, pikiran itu sepakat dengan Tuhan. Positif aja. Apa yang terjadi positif aja, saudara. Kita percaya bahwa perbuatan kita pasti positif seperti Ayub. Yang pertama, Ayub tidak berbuat dosa. Hari ini tidak ada kata-kata seperti ini. Tuhan, kayaknya Tuhan tidak patut loh Tuhan. Melakukan hidup seperti ini itu tidak patut rasanya. Tidak. Katakan hari ini. Apapun yang terjadi, apapun kehilangan, apapun kerugian, apapun rasa sakitnya, sah-sah saja. Patut kok Tuhan. Memang apa yang Tuhan mau kerjakan, Tuhan tetap patut. Aku ini cuma seorang hamba. Kalau Tuhan mau izinkan itu, pasti ada rencana yang besar. Itu sebabnya Ayub tidak berbuat dosa. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, yuk kita buka. Ayub 5 ayat 8. Ya, satu ayat lagi selesai. Ayub 5 ayat 8. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Apa yang dilakukan Ayub kalau hatinya semua sudah positif? Dia juga melakukan langkah yang positif, yaitu mencari Tuhan, berdoa dan mengadukan perkaraku, curhat. Tidak curhat sana sini dengar. Kalau sudah terlalu banyak curhat, banyak sarannya, makin pusing 7 keliling. Saya pernah ngalami. Saya tanya pendeta A, tanya pendeta B, tanya teman A, tanya teman B. Makin mereka kasih pendapat yang saya terima, pusing 7 keliling. Tapi sejak saya berpikir positif, saya cuma berkata, hari ini saya tidak butuh siapa-siapa. Orang mau berkata bodoh, it's okay. Masalahku berlanjut, itu sah-sah saja Tuhan. Yang pasti hari ini, aku tidak mau berbuat dosa. Aku tetap cari Tuhan, curhat aja sama Tuhan. Nek sakit, saya berlinang air mata, saya cuma ngomong, Tuhan sakit ya Tuhan. Kasih saya kekuatan untuk melanjutkan proses. Kalau memang prosesku masih berlanjut, sah-sah saja. Bukan Tuhan tidak kurang patut, tetap patut. Karena dia berdaulat penuh. Amin saudara. Saya bilang sama Tuhan, patut sudah Tuhan. Layak sudah Tuhan. Kau mau izinkan aku lanjutkan karyamu. Yang penting saya minta topangan kekuatan. Tidak kuat Tuhan. Itu aja. Positif. Tidak berbuat dosa, berdoa lagi. Coba saudara lihat yang ketiga saudara. Ayub 9 ayat 15a. Ayub 9 ayat 15a. Walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah dia. Hebat saudara. Waktu semuanya positif, Ayub tidak bantah Tuhan. Dikasih proses berat pun Ayub tidak bantah Tuhan. Kok kayak gini Tuhan? Aku sudah tidak Tuhan-Tuhanan, aku sudah Tuhan, aku tidak milih melayani Tuhan. Jujur. Waktu saya ngalami proses 2 tahun melayani Tuhan. Iblis itu bisikkan saya, stop melayani Tuhan, kamu tidak layak. Lihat Tuhan itu loh tidak nolong hidupmu. Tuhan loh bawa hidupmu makin dipermalukan, aibmu loh makin dilihat orang, kamu makin dibicarakan orang. Masih mau tak kamu itu seperti ini? Tapi ketika saya belajar dari seorang Ayub, saya tahu Ayub itu tidak bantah Tuhan. Dia tetap hari itu ketika semuanya positif, dia tidak ngomel. Dia tidak bersungut-sungut, ngucap syukur. Orang tidak bantah itu apa? Ngucap syukur saudara. Apapun terjadi syukur. Makanya kalau semuanya positif, dia tidak berbuat dosa, dia tetap berdoa, dia tetap ngucap syukur saudara. Itu yang membuat Ayub menyenangkan hati Tuhan. Makanya waktu di akhir perjalanan proses hidupnya dikembalikan semua 2 kali lipat saudara. Kita semua mau setelah masa pandemi ini lihat pengembaliannya 2 kali lipat. Mulai praktek yuk kayak Ayub. Mau saudara praktek. Yang pertama apa saudara? Hati positif. Yang kedua perkataan positif, pikiran positif, sehingga perbuatannya positif, yaitu tidak berbuat dosa, terus cari Tuhan dalam doa, tidak membantah Tuhan, ngucap syukur. Amin saudara, itulah
kita mau sepakat dengan Tuhan. Nanti setelah masa pandemi akan banyak orang yang merasakan, wow, kesaksianku seperti orang bermimpi. Kesaksianku pulang dengan tertawa sorak-sorai lihat hasilnya. Wow, ada perkara besar. Amin saudara, amin. Semua keputusan Tuhan yang terbaik terlaksana. Amin, ada keajaiban dengan cara Tuhan. Itu yang saudara kejar. Hari ini pastikan Tuhan yang saudara sembah, Tuhan yang ajaib. Dia tidak bisa merubah keputusannya. Sekalipun dunia, iblis berusaha menghancurkan hidupmu. Sekalipun orang lain berusaha menghancurkan hidupmu, rumah tanggamu, usahamu. Keadaan krisis pandemi ini, krisis ekonomi, berusaha menarik usahamu di ujung kebangkrutan. Tapi kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang selalu merancangkan yang terbaik. Bahkan siang ini Tuhan berkata, jangan takut. Keputusanku selalu yang terbaik. Itu yang akan terjadi dan terlaksana. Tuhan Yesus memberkati. Amin saudara. Ya, kita semua hari ini sungguh-sungguh Tuhan itu berikan. Saya sehari-hari ini merasakan keajaiban Tuhan itu luar biasa saudara. Saya merasakan Tuhan pelihara saya di masa pandemi ini luar biasa saudara. Sampai saya itu bilang gini, Tuhan saya pikir saya bisa nyantai. Walaupun jalan-jalan sekalipun Tuhan bilang gini, jangan stop pelayanan lo ya, terus layani Tuhan. Iya Tuhan, siap. Walaupun apapun terjadi aku tuh siap. Ya, saya percaya. Kenapa? Karena hati ini sudah dirubah saudara. Kalau kita semuanya serba positif, sepakat sama Tuhan, semuanya positif saudara. Yang membuat keadaanmu jadi negatif itu karena saudara sendiri membatasi Tuhan. Negatif pikiran, negatif hati, perkataan negatif. Akibatnya hasilnya negatif. Tapi kalau positif, pasti positif saudara. Hidup ini kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan kecut tawar hati. Sudah lihat kenyataan hidup. Karena kita punya Tuhan yang besar. Amin. Amin saudara ya. Jangan lupa nanti malam ada malam pujian penyembahan yang luar biasa. Ya, saudara percaya bahwa saat kita bersyukur masuk dalam hadirat Tuhan, ada perkara yang besar. Ada banyak orang yang menyembah Tuhan ya. Beberapa saat yang lalu waktu Praise and Worship Victory hari Jumat, ada beberapa orang yang melaporkan saya. Waktu itu dia sakit, dia paksakan ikut Praise and Worship PD Victory. Dia berkata, mujizat Bu Eli, penyakit saya disembuhkan. Suaminya yang hari itu mau menceraikan dia, mujizat, tiba-tiba dibatalkan saudara. Saudara lihat, waktu kita memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan, hari itu pasti ada sesuatu yang terbaik. Pastikan nanti bergabung ya jam 6. Dan besok tetap ada Zoom PD Victory 7:30. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami mengucap syukur buat siang ini. Betapa kami bersyukur buat firman yang Kau berikan. Kami tahu bahwa hidup kami menjadi lebih dari pemenang. Bukan karena masalah kami selesai. Tapi ketika kami menjalani peperangan ini, kami keluar, kami bisa mampu berdiri di atas iman percaya kami dan kami tetap sepakat dengan Tuhan. Itulah kemenangan yang sejati. Buat kami untuk sepakat menghidupi kebenaran-Mu. Karena hanya kebenaran-Mu yang bisa memerdekakan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang mengalami masalah keuangan Tuhan buat terobosan berkat. Yang mengalami masalah sakit penyakit Tuhan berikan kesembuhan. Berkati bangsa negara kami dalam keadaan aman, damai, sejahtera. Berkati juga saat ini setiap kami yang mengalami masalah apapun Tuhan sudah berikan jalan keluar. Virus corona jadilah menurut kehendak-Mu. Angkat kedua tangan saudara. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat Abraham, Ishak, Yakub menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu nanti malam. Rasakan lawatan mujizat Tuhan yang luar biasa. God bless.